Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dan keluarga-keluarga Katolik dimanapun Anda berada, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam novena pada keluarga kudus dari Nazaret di hari yang ke-8 ini. Tema kali ini adalah perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, perbuatan besar apa yang dilakukan Tuhan terhadap keluarga Anda? Nanti kita akan renungkan. Sebelum itu, mari kita mulai novena ini dengan doa pembuka. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang penuh cinta, kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan hari ini Engkau telah memberikan kami bersama-sama dengan seluruh keluarga-keluarga Katolik waktu supaya kami bisa merenungkan sabdamu, khususnya pada masa-masa sekarang ini menjelang Hari Raya Natal. Semoga sabdamu menguatkan dan meneguhkan kami, terlebih memberikan kami juga kemampuan untuk melewati masa-masa pandemi ini yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kami gembira karena Engkau sendiri memberikan kesempatan untuk kami berkumpul bersama keluarga untuk merenungkannya. Semoga ini meneguhkan dan juga mengembalikan kekuatan baru bagi kami untuk melangkah. Semoga teladan Bunda Maria yang senantiasa bersyukur, mengagumi kebesaran dan kerahiman-Mu, serta berbagi menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami menuju tahun yang akan kami lewati pada tahun baru dan seterusnya. Kami mohon berkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah kisah, ada seorang raja ingin refreshing, pergi keluar dari istananya dan mengajak penasehatnya. Lalu kemudian mereka berjalan-jalan, tibalah pada sebuah sawah. Dan sang raja melihat sekeluarga petani sedang bekerja di tengah teriknya sinar matahari. Namun ada yang berbeda dari keluarga petani ini. Keluarga itu begitu gembira, begitu bahagia, walaupun panas matahari menyengat tubuh mereka. Mereka bernyanyi sambil bekerja. Dan wajah mereka itu benar-benar sejuk dipandang dan enak dipandang. Karena begitu sangat antusias dalam bekerja dan happy. Lalu sang raja mulai bertanya kepada penasihatnya, "Penasihat, kenapa keluarga petani itu lebih gembira kelihatannya dibandingkan dengan saya? Padahal saya itu punya segalanya. Di istana emas saya banyak sekali. Dan bahkan juga saya lebih berkuasa dibandingkan dia. Saya punya power.
Saya kurang apa untuk bahagia dan gembira? Tapi lihat petani itu, bekerja keras tengah teriknya matahari, dia lebih gembira dibandingkan saya. Kenapa? Lalu sang penasihat tadi menjawab, Tuanku, saya punya jawaban yang pasti Tuanku juga bingung untuk bisa mencernanya. Bagaimana kamu sebagai penasihat bisa menjelaskan kepada saya? Jawabannya simpel, karena keluarga petani ini belum masuk menjadi anggota klub minus. Ya kan? Raja bingung kan? Kenapa bingung? Nanti saya akan berikan penjelasannya. Untuk memberikan penjelasan ini, saya pinjam. Saya minta kepada Tuhan untuk memberikan 99 koin emas. Nah, saya ingin supaya sang raja memberikan kepada saya dan saya akan meletakkan di depan rumah petani itu. Nanti seminggu kemudian kita akan datang dan Tuanku akan melihat dan juga akan mengetahui jawaban yang saya katakan sekarang ini, akan jelas semuanya. Sang raja kemudian setuju dan kemudian mereka akhirnya diam-diam meletakkan 99 koin emas di depan pintu rumah sang petani itu. Lalu saudara-saudari, apa yang terjadi? Petani itu kaget. Wow, ada emas. Dan apa yang terjadi? Semuanya gembira, seolah-olah mendapat rezeki nomplok. Lalu kemudian sang ayah mulai menghitung koin demi koin, disaksikan oleh anak dan juga istrinya. Lalu kemudian betapa setiap koin yang dikeluarkan, istri dan juga anak itu sangat senang dan gembira. Lalu dikeluarkan, dihitung, ternyata jumlahnya 99. Lalu kemudian si bapak ini merasa jengkel. Dia berkerut keningnya. Kenapa cuma 99? Kok tidak 100? Pada satu lagi 100. Lalu dalam hatinya si bapak ini, saya harus menggenapi supaya menjadi 100. Saya pasti bisa. Maka besoknya si bapak tadi, kepala keluarga tadi, Pak Petani tadi, mengambil kembali koinnya, menyimpan. Lalu kemudian dia bekerja supaya mendapatkan 1 koin emas itu. Dan kemudian setelah bekerja sedemikian rupa, akhirnya apa yang terjadi? Istrinya dan anaknya bingung. Ini si bapak tidak pernah komunikasi lagi dengan kita. Dia sibuk bekerja lagi, dia sibuk mencari ini dan itu. Apa yang dicari? Lalu si istri bertanya, Bapak kenapa seperti ini? Karena saya harus menggenapi supaya menjadi 100. Lalu kemudian bapak itu tanpa menggubris lagi tetap mencari sampingan sana sini dan terus untuk menggenapi yang 100 ini. Lalu kemudian istrinya dan anaknya menjadi bingung. Kita sudah dapat 99 dan gratis. Kenapa si bapak ini, kenapa ayahmu ini menjadi seperti ini? Lalu tanpa berpikir panjang, lalu si istri mengambil 2 koin emas lagi, lalu kemudian dia pergi shopping, belanja. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia dimanfaatkan rezeki itu. Lalu kemudian sang bapak datang, lalu kemudian dia menghitung 1, 2, 3. Harusnya koin itu ada 99. Dia sudah bekerja keras dan mendapatkan 1 koin untuk menggenapi supaya menjadi 100. Lalu tiba-tiba ketika dia menghitung, kenapa jumlahnya jadi 98? Harusnya ini sudah jelas pas. Dia tanya pada istrinya, kenapa jumlahnya saya sudah dapatkan 1 koin emas untuk menutupi jadi 100, kenapa jadi 98? Karena 2 sudah saya belanjakan. Kenapa kamu belanjakan? Kamu tidak tahu saya bekerja keras, kamu tidak tahu saya begini. Bagaimana caranya begini? Saya harus bisa mendapatkan supaya menggenapi lagi menjadi 100. Lalu kemudian suasana menjadi lain. Suasana menjadi ribut, konflik. Yang tadi ada nyanyian, tadi ada kegembiraan, ada canda, sekarang berubah menjadi konflik. Seminggu kemudian sang raja lewat di depan rumah petani tadi. Dia bertanya kepada penasihatnya, "Hei, kenapa sekarang suasananya berubah? Kemarin saya dengar ada nyanyian waktu itu, ada kegembiraan, tapi sekarang kok kenapa ada suara ribut, suasana saling menyalahkan, suasana juga satu dengan yang lainnya saling baku hantam. Kenapa demikian?"
Nah, sang penasihat baru memberikan penjelasan. Itulah sang raja. Sekarang keluarga itu sudah menjadi anggota klub minus. Kenapa menjadi anggota klub minus? Karena sekarang Tuan Raja sudah tahu bahwa sang petani tadi yang tadinya gembira, yang tadinya happy dengan apa yang ada, lalu kemudian mencari apa yang kurang, sehingga mereka ribut dengan apa yang kurang, tidak melihat apa yang sudah ada. Itulah anggota klub minus, adalah orang-orang yang tidak pernah melihat berkat yang ada, tapi selalu sibuk mengeluh dengan kekurangan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita dengarkan tadi, kisah tadi, kira-kira keluarga kita ini apakah ada yang anggotanya itu, anggota keluarga kita termasuk anggota dari klub minus itu? Pasti saya yakin keluarga Katolik tidak ada anggotanya masuk klub minus. Karena apa? Karena kalau masuk dalam anggota klub minus itu, maka yang terjadi sudah baku hantam. Tidak ada lagi canda, tawa, dan gembira. Karena orang selalu mencari kekurangan dan juga lupa terhadap berkat yang ada, terhadap rahmat Tuhan yang diberikan. Nah, kalau kita kembali dalam bacaan yang kita baru saja dengarkan, tentu kita melihat bahwa Maria bukanlah anggota klub minus. Jelas kalau Maria anggota klub minus, maka di sini judulnya bukan nyanyian pujian tetapi nyanyian ratapan atau mazmur keluhan. Kalau kita melihat nyanyian pujian Maria ini, Maria itu bergembira atas segala berkat. Dia tidak melihat kekurangan, walaupun sebenarnya ada, walaupun sebenarnya situasi sulit ada. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa Maria itu menerima kabar dari malaikat Gabriel, seorang gadis muda yang baru bertunangan, belum bersuami, dikabarkan dia akan mengandung sebelum bersuami. Bagaimana hal itu bisa diterima secara manusiawi? Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada keluarganya? Bagaimana dia juga bisa menjelaskan hal itu kepada tunangannya? Dan bagaimana masyarakat di sekitar itu bisa menerima hal itu? Bukankah itu menjadi suatu aib dan nantinya ada hukuman yang sudah menanti, hukuman rajam? Ngeri sekali. Situasi sulit seperti ini, situasi yang tidak mudah seperti ini tidak tampak dalam nyanyian pujian Maria itu. Seolah-olah Maria itu membalikkan situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah itu menjadi situasi yang penuh berkat. Karena apa? Karena dia tidak melihat kekurangan, mengeluh atas kekurangan, tidak melihat kesulitan, dan juga berprotes terhadap kesulitan-kesulitan itu. Tetapi yang dilihat adalah hal-hal yang positif. Dan bahkan dia mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang besar dikerjakan Allah bagiku. Saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita lihat, kenapa Maria bisa seperti itu? Saya melihat dalam nyanyian pujian ini ada 3 kekuatan. Kalau kita lihat dalam perikopnya dari 46 sampai 56 yang kita baca tadi, ada 3 kekuatan yang membuat Maria tidak menjadi anggota klub minus, dan dia bersyukur atas apa yang ada, dan dia bergembira atas apa yang ada. Tidak menutup bahwa dia itu juga berada dalam keadaan sulit, bahwa dia juga punya masalah, bahwa dia juga punya sesuatu yang menjadi beban. Tetapi sekali lagi, bukan seperti cerita tadi yang selalu dilihat adalah kekurangan, yang dikeluhkan adalah kekurangan, tetapi Maria membaliknya, yang ditonjolkan justru berkat Allah. Pertama, kekuatan itu adalah kekuatan bersyukur. Kalau kita lihat dalam pujian ini, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, namanya adalah kudus. Saudara-saudara bisa bayangkan situasi yang tadi
Maria terima, yang tentu secara manusiawi itu adalah suatu hal yang sulit, beban yang dia panggul. Tetapi kita lihat bahwa sesungguhnya mulai sekarang keturunan menyebut aku berbahagia. Perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Tuhan kepada Maria ini. Ini yang ditonjolkan. Ini adalah kekuatan bersyukur, melihat sesuatu yang menjadi berkat yang sudah dia terima. Dia tidak melihat kekurangannya itu. Dan ini adalah suatu teladan yang baik untuk kita sebagai keluarga-keluarga Katolik. Terlebih di masa pandemi ini. Tentu kita juga sebagai keluarga mengeluh dan berbagai macam hal terbatas, dan tentu juga banyak hal yang sangat membuat kita tertekan dengan situasi pandemi ini. Tetapi bukankah ini adalah sesuatu yang tidak semuanya dalam hidup kita menjadi beban dalam diri kita, tetapi ini adalah bagian yang kecil dari seluruh berkat Allah yang sudah ada pada kita. Bagaimana kita bisa melihat hal-hal itu, perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Allah dalam keluargaku, dalam diriku, yang sudah terjadi, yang sudah dibuat oleh Allah dari kita lahir sampai kita sekarang, dari tadinya ayah dan ibu atau suami istri belum ketemu sampai ketemu berkeluarga dan berjuang bersama keluarga, bersama dengan tangan Tuhan yang menopangnya. Bukankah berkat-berkat itu sudah ada? Dan mengapa itu tidak yang ditonjolkan menjadi suatu kegembiraan, sukacita, walaupun ada suatu masalah, beban, dan kesulitan itu yang sekarang ini kita hadapi masa pandemi ini. Dan tentu bagaimana dalam masa pandemi ini keluarga-keluarga diajarkan juga mulai teladan Maria ini dengan bersyukur bisa membalikan situasi yang rumit dan sulit itu menjadi situasi yang bergembira dan bahagia, yaitu karena kekuatan bersyukur tadi. Nah, lalu kemudian juga mungkin bukan hanya situasi pandemi, tetapi juga banyak dari keluarga-keluarga atau anggota-anggota keluarga juga yang menganut prinsip rumput tetangga itu lebih hijau. Jadi kadang-kadang banyak anak juga mengeluh, kenapa saya dilahirkan di tengah orang tua yang begitu disiplin dan ketat. Apa-apa selalu minta persetujuan, apa-apa selalu menjadi larangan, apa-apa selalu harus minta izin. Lalu kemudian ada anak lain juga yang mengeluh bahwa kenapa saya harus lahir di tengah keluarga yang orang tuanya itu membebaskan, kemana saja boleh, ngapain saja boleh, seolah-olah tidak ada perhatian. Ataupun juga suami yang mengeluh pada istrinya, mengapa istrinya itu kok tidak bisa masak dibandingkan dengan istri yang temannya itu. Begitu juga istrinya mengeluh, mengapa suami saya itu tidak perhatian seperti yang terjadi pada teman saya, suaminya lebih perhatian. Nah, akhirnya orang melihat kekurangan keluarganya masing-masing. Mengapa tidak melihat begitu banyak berkat yang terjadi, yang diberikan oleh Allah lewat orang tua, lewat anak-anak, dan juga lewat suami dan istri. Mengapa situasi itu tidak dibalikkan menjadi situasi yang bersyukur, bukan hanya mencari yang kurang tadi. Seperti dalam klub minus itu, ketika sudah mencari yang kurang, lupa terhadap berkat yang ada, maka yang terjadi baku hantam. Nah, saudara-saudari, yang kedua, yaitu kekuatan yang kedua adalah saya melihat di sini, yaitu bagaimana Maria mampu menyadari kemahakuasaan dan kerahiman Allah. Kalau kita dengarkan di sini, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat akan rahmatnya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang, kepada Abraham, keturunannya untuk selama-lamanya. Ini adalah kekuatan yang kedua. Maria mampu menyadari kemahakuasaan dan kerahiman Allah. Kemahakuasaan Allah digambarkan di sini oleh Maria adalah bagaimana Allah yang berkuasa mampu menurunkan dan juga menaikkan. Penguasa raja itu mampu dinaikkan dan diturunkan.
Kalau kita bayangkan, kerajaan itu punya prajurit yang besar, prajurit yang banyak dan punya power. Tetapi seolah-olah oleh Tuhan Allah hanya diputarbalikkan semudah membalikan tangan, menurunkan atau menaikkan. Dan tentu saja kalau kita lihat itu, kekuasaannya itu begitu besar juga, tetapi kekuasaan itu disertai dengan kerahiman dan juga keadilan. Kenapa? Kalau orang punya power tetapi tidak disertai dengan kemurahan hati dan juga keadilan, maka akan menjadi kekuatan yang menghancurkan. Tetapi Maria melihat Allah ini, kemahakuasaan Allah itu disertai dengan kerahiman dan keadilan. Karena kita lihat di sini bagaimana ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, penguasa dan orang kaya yang congkak hatinya, yang tidak mengandalkan Tuhan, maka dicerai-beraikannya, diturunkannya dari tahta. Tetapi sebaliknya, mereka orang yang rendah hati, yang hina-hina, yang memberikan dirinya untuk Allah, yang mendengarkan suara Allah, yang juga menerima Allah, lalu kemudian juga orang yang takwa kepadanya, itulah yang diangkatnya. Nah, maka kerahimannya ini, yang adil ini menjadi pendamping dari kemahakuasaan Allah. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara kekuasaannya dan juga kerahiman dan keadilannya itu. Dan di sini dikatakan bagaimana orang yang hina-hina itu ditolongnya dan ditopangnya. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat orang yang takwa, orang yang rendah hati, orang yang menerima Allah, membiarkan dirinya digerakkan oleh Allah, dan membuka dirinya untuk Allah, itulah yang menjadi prioritas Allah untuk yang Allah selamatkan. Maka Maria dengan menyadari kemahakuasaan dan kerahiman Allah, dia tidak ragu-ragu bahwa masalah-masalah yang dia hadapi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, peristiwa sulit yang menjadi beban dia, yaitu tadi ya mengenai persoalan dia harus mengandung padahal belum bersuami, dia yakin bahwa Allah itu pasti bisa membantunya melewati persoalan-persoalan itu, melewati kesulitan-kesulitan itu. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Dia punya power dan kekuatan yang mampu untuk bisa melakukan itu, dan disertai dengan kerahiman dan keadilan. Dan dia yakin kalau dia takwa, dia setia, dia mendengarkan Allah, pasti Allah akan membantu melewati masa-masa sulit itu. Dan ini adalah kekuatan menyadari kemahakuasaan dan kerahiman Allah serta keadilannya. Nah, bagaimana kita, saudara-saudari, di tengah situasi pandemi ini, juga macam-macam kesulitan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Katolik ya, dan juga keluarga-keluarga yang ada yang lain, bagaimana kita juga mampu untuk bisa menyadari kemahakuasaan dan kerahiman Allah ini, yang akhirnya kita juga yakin Allah itu akan menolong kita asalkan kita takwa dan setia kepadanya untuk melewati masa-masa sulit ini, dan bahkan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kita, membantu kita, menopang kita, karena dia punya power yang begitu besar yang tidak bisa kita bayangkan, dan juga disertai dengan kerahiman dan keadilan itu. Nah, inilah kekuatan kedua yang perlu menjadi teladan bagi kita sebagai keluarga Katolik dari Bunda Maria. Nah, saudara-saudari, sekarang yang ketiga, yaitu kita akan melihat dalam perikop terakhir ini, kekuatan yang ketiga. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulanglah kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara-saudari lihat di sini bahwa Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, kita tahu bahwa Maria itu mengunjungi Elizabeth. Saudara-saudari, apa kekuatan yang ada di sini? Kekuatan yang ketiga yang ada di sini adalah kekuatan untuk sharing. Ketika saudara-saudari bisa bayangkan, Maria itu berada dalam situasi dan kesulitan yang kita lihat tadi, tetapi dengan syukur dan juga menyadari kekuatan dan juga kemahakuasaan Allah dan kerahimannya, seolah-olah
beban itu tidak ada. Dia malah mau berbagi kasih. Dia malah mau berbagi rasa dengan Elizabeth. Dia yang datang mengunjungi Elizabeth dengan menempuh jarak yang jauh. Bayangkan seorang gadis yang kemudian dia datang kepada saudaranya menempuh perjalanan di pegunungan ya, menuju Hebron, jaraknya 133 km, kurang lebih seperti itu. Dan dia mau berbagi kasih, bercerita, mau memberikan kegembiraan juga kepada saudara Elizabeth ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana orang yang punya beban kok mau sharing dengan orang yang didapati juga bergembira dia, Elizabeth. Kenapa? Karena dia di masa tuanya akhirnya dapat seorang anak dan pasti ada suaminya. Kenapa Maria yang kalau kita lihat punya beban tetapi justru malah mau berbagi kasih? Inilah kekuatan sharing. Inilah kekuatan berbagi. Saudara-saudari bisa bayangkan bagaimana kalau setiap anggota keluarga punya kekuatan sharing ini, kekuatan untuk berbagi. Bagaimana setiap keluarga itu tidak melihat aku kurang, aku belum bisa ini, aku belum bisa itu, tetapi bagaimana mereka mau dengan hati yang tulus berbagi satu dengan yang lainnya, dengan anggota keluarganya. Pertama-tama berbagi sharing. Anak-anak mau berbagi share dengan orang tuanya, bercerita. Orang tua share dengan anaknya, sehingga nanti akan berbagi kasih sayang. Orang tua membutuhkan kasih sayang anaknya, anak-anak membutuhkan kasih sayang orang tuanya, dan saling meneguhkan, saling menguatkan dalam sharing itu. Dan kalau semua anggota keluarganya begini, dia akan menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Dan juga mudah berbagi kepada orang lain. Tidak menunggu bahwa masalahku harus selesai, tidak menunggu bebanku harus hilang dulu, tidak menunggu saya harus cukup dulu. Tetapi kekuatan sharing itu mampu menggerakkan orang untuk memberikan berkat kepada yang lainnya, mampu memberikan juga kegembiraan kepada anggota keluarga yang lainnya. Itulah yang meneguhkan keluarga, itulah yang menguatkan dalam keluarga. Nah, bagaimana saudara-saudari atau kita semua juga meladan seperti Maria ini, saling meneguhkan dalam keluarga, berbagi dalam keluarga, sharing dalam keluarga, dalam berbagi rasa dan segalanya. Dan akhirnya kalau seperti itu terjadi, maka 3 kekuatan ini ada dalam keluarga kita. Dan pasti 3 kekuatan inilah yang menangkal orang untuk masuk menjadi klub minus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menghidupkan 3 kekuatan tadi supaya hidup dalam keluarga kita. Tentu ini pertanyaan yang sulit, tetapi saya coba men-sharingkan dari apa yang saya pahami ketika Santo Paulus dalam surat-suratnya, misalnya dalam Roma bab 16 ayat 5, 1 Korintus bab 16 ayat 19, Kolose bab 4 ayat 15, Filipi 2, itu jelas sekali Santo Paulus memberikan kepada kita satu gambaran ecclesia domestica, atau yang oleh Kardinal Walter Kasper bisa diterjemahkan dengan gereja rumah tangga. Gereja rumah tangga ini adalah cikal bakal yang kita lihat sekarang ini. Dan tentu saja bagi Paulus, gereja rumah tangga ini adalah tempat dari keluarga sebagai pondasi orang belajar berdoa, belajar agama, dan juga mengadakan perjamuan pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika keluarga kita mencoba menghidupkan ecclesia domestica itu, salah satunya dengan berdoa bersama dalam keluarga, berkumpul untuk berdoa bersama, maka di situ akan ada satu teladan, akan ada satu kebiasaan dari kita untuk mengucap syukur dalam doa itu. Mengucap syukur akan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan juga dalam berkumpul berdoa dan bersama itu, kita juga akan menyadari kemahakuasaan Allah dan keraiman Allah yang terjadi dalam keluarga kita, yang
telah kita alami dan yang membantu kita untuk terus berjalan. Dan dalam doa bersama dalam keluarga itu kita berkumpul untuk berbagi dan bersharing waktu kita. Ya, kesibukan kita curahkan untuk berkumpul bersama, itu berbagi dan bersharing. Ecclesia Domestika ini dalam doa bersama, salah satu contohnya, itu memberikan kepada kita dengan sendirinya kebiasaan untuk bisa menghidupkan 3 kekuatan tadi. Bersyukur, menyadari kemahakuasaan dan kerahiman Allah, dan kekuatan sharing. Kalau ini coba kita hidupkan kembali dalam keluarga kita, mungkin tidak setiap hari, kalau sulit, seminggu sekali kita mengajak anak-anak dan juga orang tua ya bersama-sama suami istri berkumpul berdoa bersama, mengucap syukur, entah itu rosario, entah itu doa malam, entah itu membaca kitab suci, ya akan ada kekuatan-kekuatan yang muncul yang memberikan kebaruan terhadap keluarga-keluarga kita. Itulah Ecclesia Domestika yang tentu saja menjadi harapan gereja untuk ke depan, di mana sumber-sumber kekuatan itu muncul dari keluarga-keluarga kecil yang ada sekarang ini untuk gereja yang besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka 3 kekuatan tadi itulah yang membuat Maria, yang membuat kita semua mampu untuk bisa mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Allah kepadaku yang sudah terjadi membuat kita bersyukur dan membuat kita melihat rahmat yang begitu besar yang sudah tercurah kepada kita, dan kita tidak lagi-lagi melihat keburukan, peristiwa buruk, negatif, dan juga situasi sulit dan berbeban itu, sehingga yang keluar dari kita adalah pujian, bukan lagi ratapan dan keluhan. Oleh karena itu, jangan sampai keluarga kita menjadi anggota klub minus. Buatlah, hindarilah dengan 3 kekuatan tadi. Bersyukur, lalu kemudian menyadari kemahakuasaan dan kerahiman Allah, dan sharing. Semoga dengan 3 kekuatan itu, keluarga kita nantiasa mampu untuk melewati masa-masa sulit ini, dan mampu juga memberikan sumbangan besar untuk masa depan gereja seterusnya. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga Katolik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita doakan doa novena kepada keluarga kudus Nazaret. Mari kita hening sejenak. Kita doakan bersama-sama. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Yesus, Maria, Yusuf, kepadamu kami serahkan hati, jiwa, dan hidup kami. Yesus, Maria, Yusuf, dampingilah kami dalam sakrat maut kami. Yesus, Maria, Yusuf, semoga jiwa kami beristirahat dengan tentram sertamu. Semoga dalam segala hal terjadilah kehendak Tuhan yang maha adil, maha tinggi, dan yang dimuliakan dalam segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari semua dan seluruh keluarga di rumah senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.